Selamat pagi teman-teman. Sambil menunggu absen sebentar ya. Yang dari Sukosari oh Dadir. Kembang kuning udah. Terasan belum ya? KKN Terasan sudah hadir. Terasan belum hadir. Ngargo Gondo juga belum. Kembang kuning 2 sudah hadir belum? Belum juga. Balesari udah. Kalirejo belum. Berarung belum. Polengan kurang 5 desa ya teman-teman berarti. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Kita mulai saja ya. Karena sebagian besar sudah pada join. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Izinkan saya Risa untuk memandu acara Zoom pada pagi hari ini. Yang terhormat Bapak Basuki dari Bapeda dan Litbangda Kabupaten Magelang, Bapak Erika Darmawan, Sekretaris LPPM Untidar Magelang, Bapak Joko Trinugraha, Koordinator Pengabdian Masyarakat Universitas Tidar, dan Bapak Jati Jiwandono, Kasubag DU LPPM Untidar Magelang. Untuk mengawali pembekalan pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kelancaran. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Selanjutnya ada sambutan dari Sekretaris LPPM Magelang kepada Bapak Erika, dipersilahkan. Oke, terima kasih Mbak Risa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati rekan-rekan. Assalamualaikum. Bapeda. Sugeng rawuh Bapak. Abbas dengan siapa ini? Sekar mana kemudian? Okay. Terima kasih atas rawuhnya Bapak Ibu dari Bapeda Litbangda Kabupaten Magelang. Dan kemudian yang kami hormati rekan-rekan DPM ya, dan pembimbing lapangan. Ada Joko Trinugraha, Mas Dr. Joko Trinugraha yang merupakan Ketua Panitia KKN pada tahun ini, dan rekan-rekan dari LPPM Universitas Tidar. Serta ini mahasiswa yang hari ini ada di 8 desa yang merupakan
Desa Binaan dari Universitas Bidar. Sebagaimana informasi awal yang kemarin sudah diberikan oleh rekan-rekan panitia di tim teknis KKN, maka kegiatan kita akan sedikit berbeda pada 8 desa ini. Jadi 8 desa ini kemarin kita sudah melakukan intervensi dengan pendataan anak tidak sekolah, dan kemudian di tahun ini karena secara normatif sudah kita lakukan selama 2 kali periode KKN ya. Jadi untuk periode tahun ini akan sedikit berbeda. Apa yang membedakan? Jadi tidak lagi pada pendataan, namun pada sudah rencana tindak lanjut. Yang nanti kita akan ditemani oleh rekan-rekan kita dari Bapeda dan Litbangda, dalam hal ini dari Pak Basuki bersama dengan tim, yang akan mendampingi teman-teman mahasiswa KKN di 8 desa tersebut untuk membantu desa setempat untuk membuat perencanaan. Jadi pada kali ini kita akan mulai pada tahapan persiapan perencanaan agar desa-desa sudah siap kalau nanti persiapan menuju PATS-nya sudah ditindaklanjuti ya. Jadi ada persiapan pembuatan perencanaan, bagaimana penyusunan dana desa, dan beberapa hal yang lain termasuk pembentukan komunitas. Nah, untuk teknisnya nanti kami mohon bantuan sepenuhnya dari Pak Basuki, dari tim Bapeda dan Litbangda Kabupaten Magelang, untuk memberikan teknis bagaimana yang pas nih Pak. Jadi kami mohon diinformasikan seperti apa yang nanti akan dikerjakan oleh rekan-rekan mahasiswa di lapangan. Kalau nanti membuat proposal, mungkin bentuk proposalnya sehingga nanti bisa seragam. Kalau komunitas mungkin nomenklaturnya atau juga masing-masing ini ya, masing-masing penamaan dari apakah hanya cukup ketua atau koordinator komunitas atau mungkin ada hal-hal teknis yang lain, nanti kami akan seragam dan serempak, kiranya kami mohon bantuan dari Bapak Ibu yang ada di Bapeda dan Litbangda. Dan untuk menyukseskan kegiatan ini, karena ini adalah minggu pertama, dan ini sangat sesuai dengan kegiatan KKN yang kemarin diterjunkan tanggal 8, Pak Basuki. Jadi kami perlu laporkan bahwa penerjunan kita lakukan di tanggal 8, dan kemudian dari sekarang ini adalah minggu pertama dan hari keempat nih. Jadi dalam minggu-minggu ini teman-teman mahasiswa di lapangan itu mereka akan mensosialisasikan kerja maupun program kerja yang sudah disusun kepada masyarakat. Jadi ini timing yang tepat kami rasa kemudian pada kegiatan ini sehingga pada saat nanti kita melakukan kegiatan itu sudah tersosialisasikan baik kepada warga maupun kepada pihak desa. Kiranya demikian dari kami dan mohon bantuan dari Bapak Ibu di Bapeda dan Litbangda Kabupaten untuk memberikan pengarahan, untuk memberikan guidance kepada DPL KKN maupun mahasiswa KKN di 8 desa. Ya, kami serahkan kembali kepada Mbak Risa selaku MC. Monggo Mbak Risa. Terima kasih Kak Erika untuk sambutannya. Kita langsung ke pembakalan langsung ya. Monggo Pak Bas dipersilahkan. Oke, terima kasih. Mohon izin, apakah suara kami bisa sampai di Zoom ini? Jelas Pak Bas. Alhamdulillah. Bapak, Ibu yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Kepala LPPM Untidar Magelang beserta jajarannya. Yang kami hormati para dosen pembimbing lapangan untuk 8 desa. Yang kami banggakan para mahasiswa dari 8 kelompok desa. Pada pagi hari ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa,
yang mana pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat bertemu dalam rangka rapat koordinasi persiapan pelaksanaan kuliah kerja nyata semester 1 pada bulan Januari 2024. Selanjutnya akan kami sampaikan beberapa hal terkait dengan rencana tindak lanjut untuk KKN pada tahun 2024 di bulan Januari ini. Perlu kami informasikan, Untidar ini sudah sekian lama bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Magelang, di mana pada saat ini adalah pelaksanaan kuliah kerja nyata yang dilaksanakan di 65 desa, yang mana dari 65 desa ini ada 8 desa ini yang menjadi lokus binaan Untidar, yang mana pemerintah Kabupaten Magelang melalui Bapeda dan Litbangda akan mengawal apa yang sudah menjadi kesepakatan antara Universitas Tidar Magelang dengan pemerintah Kabupaten Magelang, sehingga nanti dalam pelaksanaannya terkait dengan KKN ini, utamanya untuk 8 desa, ini adalah tindak lanjut dari yang sudah dilaksanakan di bulan Januari 2023. Sehingga dalam proses penanganan anak tidak sekolah ini nanti sudah multi, sudah makro, tidak lagi pendataan anak tidak sekolah, tetapi di 8 desa ini adalah tindak lanjut atau sudah mencakup dengan penanganan anak tidak sekolah, di mana penanganan anak tidak sekolah ini prosesnya ada beberapa. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi proses penanganan anak tidak sekolah ini ada 5 hal yang perlu kita tindak lanjuti. Yang pertama adalah pendataan. Pendataan ini sudah dilakukan, sudah dilaksanakan di tahun 2023. Sehingga data anak tidak sekolah maupun data anak beresiko putus sekolah, ATS dan ABPS, ini sudah tersedia di masing-masing desa, 8 desa. Tentunya data yang sudah tersedia itu biasanya ada perkembangan, ada perubahan. Karena sistem pendataan yang ada di SIPBM itu selalu berubah, ada perkembangan selalu berubah. Contoh misalnya anak pada tahun 2023 usianya 9 tahun, sehingga di tahun 2024 ini sudah berubah. Itu di SIPBM fleksibel otomatis berubah dengan sendirinya karena aplikasi yang sudah dibuat oleh UNICEF maupun Kementerian Desa, sehingga data yang ada di SIPBM itu berkembang dengan sendirinya. Nah, kemudian berikutnya terkait dengan pendataan, kemarin kami sempat sampel dengan 1 desa dari 8 desa binaan Untidar ini, yaitu desa Kalirejo, Kecamatan Salaman. Kami sempat sampel dengan admin desa yang ada di desa Kalirejo itu. Kebetulan admin desanya adalah ketua BKBM yang ada di Kalirejo. Beliau menyampaikan pendataan di tahun 2023
apakah bisa dilakukan lagi pendataan? Kami sampaikan untuk pendataan ini bisa berlangsung, bisa berlanjut kapan saja. Karena ada perubahan, karena ada perkembangan, sehingga pendataan ini bisa dilakukan, bisa dilaksanakan kapan saja. Nanti akan masuk di sistem yang namanya SIPBM. Ini yang terkait dengan pendataan. Jadi nanti untuk para mahasiswa yang sudah terjun di lapangan di 8 desa, mungkin nanti bisa berembuk dengan perangkat desa, utamanya admin desa yang sudah ditunjuk, sehingga nanti bila mana ada perkembangan pendataan, nanti bisa dilaksanakan pendataan lebih lanjut lagi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan rekonfirmasi. Untuk rekonfirmasi, setelah data tersedia, kita berjalan yang sudah ada dulu. Misal di tahun 2023 itu data sudah tersedia, sehingga proses selanjutnya adalah rekonfirmasi data. Rekonfirmasi data ini bertujuan data yang sudah tersedia itu, apakah anak-anak yang sudah masuk dalam pendataan ini akan dikembalikan ke sekolah. Yang bersedia dikembalikan berapa, yang tidak bersedia berapa, dan lain sebagainya. Sehingga nanti proses kegiatannya ada di rekonfirmasi data. Contoh misal untuk Desa Kalirejo, data sudah muncul misalnya 50 anak tidak sekolah. Kemudian 50 anak tidak sekolah itu dikoordinasikan dengan perangkat desa atau kepala desa atau sekretaris desa atau admin desa. Dari anak-anak itu kemudian direkonfirmasi apakah bersedia kembali ke sekolah. Kalau tidak bersedia, alasannya apa? Itu perlu rekonfirmasi data. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah pengembalian anak tidak sekolah ke sekolah, baik sekolah formal maupun non-formal. Setelah direkonfirmasi, bagi anak-anak yang bersedia untuk dikembalikan ke sekolah, prosesnya ada di tahapan yang ketiga ini, yaitu pengembalian anak tidak sekolah. Tentunya ini berkoordinasi baik dengan kepala desa, sekretaris desa, perangkat desa, kemudian kepala dusun, RW, RT lah. Ini perlu kolaborasi multi pihak dalam pengembalian anak tidak sekolah ini. Karena apa? Pengembalian anak tidak sekolah ke sekolah ini perlu beberapa pembahasan. Misal anak tidak sekolah itu perlu biaya. Ini nanti dari Untidar, ini perannya DPL. DPL perlu nanti intervensi dengan para mahasiswa dan nanti juga koordinasi dengan perangkat desa masing-masing, sehingga nanti apa-apa yang menjadi alasan bagi para anak tersebut untuk dikembalikan ke sekolah nanti sesuai yang diharapkan. Itu tahapan yang ketiga. Kemudian tahapan yang keempat, ini penganggaran dan lain sebagainya. Dalam penganggaran ini juga, ini yang nanti agak anu ya ini.
perlu dukungan dari baik dari LPPM maupun para DPL. Dalam penganggaran ini mungkin perlu dikoordinasikan dengan masing-masing desa. Perlu kami informasikan di tahun 2024 ini sudah disusun peraturan Bupati terkait dengan pedoman penyusunan APBDes tahun 2024. Dalam surat edaran pedoman APBDes itu di dalamnya muncul penganggaran kemiskinan, di antaranya adalah penanganan anak tidak sekolah. Lebih sub lagi yaitu SIPBN. Jadi terkait dengan penanganan anak tidak sekolah dan juga include di dalamnya pendataan dengan SIPBN ini sudah muncul dalam APBDes tahun 2024. Nanti para dosen pembimbing lapangan bisa berkoordinasi dengan masing-masing desa terkait dengan penganggaran anak tidak sekolah. Kemudian berikutnya, setelah koordinasi terkait dengan penganggaran, kemudian mungkin nanti di dalamnya ada pelatihan-pelatihan. Mungkin di desa sudah menyusun rencana aksi untuk tahun 2024, sehingga nanti bisa dibahas bersama-sama antara desa dengan Untidar, utamanya masing-masing dosen pembimbing lapangan. Kemudian yang kami harapkan terkait dengan tahapan keempat ini, harapan kami selaku yang mewakili pemerintah Kabupaten Magelang lewat Bapeda dan Litbangda, ada 3 dokumen yang perlu disiapkan oleh desa. 3 dokumen. Tentunya ini nanti dibantu oleh LPPM Untidar lewat dosen pembimbing lapangan maupun para mahasiswa yang ada di masing-masing desa. Yang pertama adalah surat keputusan kepala desa terkait dengan tim penanganan anak tidak sekolah di desa. Singkatannya adalah SK Tim PATS tingkat desa. Itu yang pertama. Yang kedua, surat keputusan kepala desa terkait dengan komunitas masyarakat peduli pendidikan. Disingkat SK Kepala Desa KMPP, Komunitas Masyarakat Peduli Pendidikan. Kemudian yang ketiga, penyusunan rencana aksi desa penanganan anak tidak sekolah. Disingkat RADES penanganan anak tidak sekolah. 3 dokumen itu harapan kami menjadi output terkait dengan KKN pada bulan Januari Februari ini. 3 dokumen itu. Dalam penyusunan dokumen itu pengalaman lapangan kami di tahun 2022 dan tahun 2023, penyusunan 3 dokumen itu sangat sulit dilakukan oleh desa. Desa kewalahan untuk menyusun 3 dokumen itu. Harapan kami dengan hadirnya Untidar ini akan menjadi mudah karena ada LPPM, ada DPL, ada mahasiswa. Sehingga dalam penyusunan 3 dokumen itu nanti harapan kami bisa lancar dan bisa selesai di tahun 2023, utamanya nanti di bulan Januari Februari bisa selesai. Sehingga di 8 desa itu nanti outputnya adalah 3 dokumen yang kami sampaikan tadi.
Kemudian 3 dokumen itu mungkin ini perlu kami informasikan. 3 dokumen itu kami sudah mendampingi 4 desa yang menjadi piloting project oleh UNICEF. 4 desa, yang pertama Desa Sambeng, Kecamatan Borobudur, kemudian Desa Kembang Limus, ini juga Kecamatan Borobudur, kemudian Desa Kalisala, Kecamatan Salaman, dan yang keempat Desa Banyusidi, Kecamatan Pakis. 4 desa itu sudah menyusun 3 dokumen yang kami tadi sebutkan. Sehingga contoh-contoh nanti akan kami aturkan kepada LPPM. Contoh 3 dokumen itu. Dan itu nanti bisa menjadi guidance pedoman ataupun nanti bisa menjadi gambaran dalam menyusun 3 dokumen untuk 8 desa. Mungkin nanti bisa ATM Pak Erik. Bisa ATM. Tinggal ganti ya sedikit-sedikit saja. Harapan kami nanti di bulan Februari sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan oleh LPPM, 3 dokumen itu sudah siap di masing-masing desa, 8 desa itu. Kemudian yang terakhir, tahapan kelima, ini adalah pendampingan. Nah, ini Pak Erik dan Bapak Ibu semuanya, terkait dengan pendampingan, biasanya begini, pengalaman di tahun 2022 maupun di tahun 2023. Pendampingan anak yang sudah kembali ke sekolah, biasanya ini agak rumit. Ya, mudah-mudahan nanti ini bisa lancar. Contoh di SMP Negeri 2 Pakis. Di tahun 2022, anak tersebut ditemukan oleh tim dari desa tidak sekolah. Kemudian ditanting bersedia kembali sekolah ke SMP Negeri 2 Pakis. Setelah anak tersebut dikembalikan, seminggu, 2 minggu, 3 minggu masih kelihatan di sekolah. Kemudian minggu keempat sudah tidak nongol lagi. Nah, ini perlunya pendampingan. Nanti ini tim PATS Kabupaten, apabila nanti dari tim LPPM Untidar melalui DPL KKN, apabila nanti berhasil mengembalikan ATS kembali ke sekolah, nah nanti pendampingannya pastinya ini akan berlanjut di bulan-bulan berikutnya. Nah, ini nanti data-data yang ada yang sudah disampaikan oleh para mahasiswa, baik data ATS, data rekonfirmasi maupun data yang sudah dikembalikan ke sekolah, nanti bisa direkap dan nanti bisa kita bahas bersama-sama di akhir periode pada bulan Februari nanti. Satu hal lagi Pak Erik, terkait dengan pengembalian anak tidak sekolah. Ini sesuai dengan rencana aksi daerah terkait dengan penanganan anak tidak sekolah. Jadi Pemkab Magelang sudah menyusun RAD untuk 2 tahun, 2023 dan 2024. Karena RPJMD untuk Kabupaten Magelang itu berakhir di tahun 2024. Sehingga rencana aksi daerah ini juga menyesuaikan RPJMD. Pada tahun 2024 itu berakhir. Di dalam rencana aksi daerah, ini target yang dipasang untuk masing-masing desa, 365 desa dan 5 kelurahan,
masing-masing desa ini ditargetkan bisa mengembalikan ATS sejumlah 5 anak tidak sekolah kembali ke sekolah. Ini target yang dipasang di rencana aksi daerah. Kemudian di breakdown, di rencana aksi desa juga sama. Masing-masing desa yang ada di Kabupaten Magelang dapat mengembalikan 5 ATS ke sekolah, baik sekolah formal maupun non-formal. Nanti untuk KKN Untidar, apabila nanti dapat mengembalikan baik 1, 2, 3, 4, atau 5 atau lebih, luar biasa Pak Erik nanti. 1 saja sudah bagus. Karena nanti dalam pengembalian ATS ini nanti akan multi pihak. Ada perguruan tinggi, kemudian ada Basnas, kemudian ada komunitas masyarakat peduli pendidikan tingkat kabupaten, kemudian tim PATS tingkat kabupaten, ada desa, ada UPZ, dan lain sebagainya. Utamanya pemeran pengembalian ATS ini ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan juga Kementerian Agama. Karena ada di jajaran Dinas Pendidikan dan juga ada Kementerian Agama. Sehingga nanti apabila nanti Untidar di 8 desa itu di masing-masing desa dapat mengembalikan 1 ATS, luar biasa Pak Eri. Luar biasa. Acungan jempol nanti kalau ada ATS yang dapat dikembalikan sekolah. Itu Bapak Ibu yang kami hormati, yang dapat kami sampaikan terkait dengan proses penanganan anak tidak sekolah untuk fokus di 8 desa binaan Untidar. Kami ulangi lagi, harapan kami terkait dengan pelaksanaan KKN ini untuk 8 desa ini, output terkait dengan 3 dokumen. SK tim PATS, kemudian yang kedua SK Komunitas Masyarakat Peduli Pendidikan, yang ketiga rencana aksi desa penanganan anak tidak sekolah. Harapan kami 3 dokumen itu bisa menjadi output di 8 desa itu. Nanti bisa koordinasi dengan masing-masing desa. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu semuanya. Nanti kita bahas bersama-sama terkait dengan tindak lanjutnya seperti apa. Kami yang ada di pemerintah Kabupaten Magelang melalui Bapeda dan Litbangda siap mendampingi 65 desa lokasi KKN Untidar, lebih fokus lagi di 8 desa terkait dengan tindak lanjut di tahun 2024 ini. Demikian dari kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bas untuk pemaparannya. Untuk selanjutnya diskusi ya. Ada Moga Pak Joko ada masukan atau pemaparan tambahan? Iya, terima kasih Mbak Risa. Yang saya hormati dari Bapeda, Pak Erika, dan teman-teman tim teknis lainnya. Hanya sedikit sharing Mbak Risa, tanggal 8 kemarin kita sudah coba ke Terasan ya. Terasan salah satu dari 8 desa tadi. Memang ada persoalan di sana yang terkait dengan pendataan anak tidak sekolah itu. Menurut Pak Kadisnya memang variatif sekali penyebabnya. Nanti kalau berkas-berkas yang dibutuhkan seperti surat keputusan tentang tim PATS, kemudian surat keputusan Kadis tentang KMPP dan rencana aksi desanya, nanti kita coba komunikasikan kembali dengan pihak Terasan. Kemudian hari Selasa kemarin tanggal 9 Januari ini kita juga sudah datangi di Desa Ngargogondo, itu juga sama untuk di sana itu
tinggal 6 ya, 6 yang belum kembali ke sekolah. Memang persoalannya banyak sekali. Nanti kita coba komunikasikan terkait dengan berkas-berkas yang tadi Pak Basuki minta, nggih. Kita komunikasikan dengan tim DPL-nya dan tim KKN-nya. Saya kira itu Mbak Risa sementara dari saya. Baik, Pak Joko. Pak Erika mau menambahkan? Ya mungkin menggarisbawahi saja ya, underline apa yang disampaikan oleh Pak Bas tadi. Jadi untuk 8 desa binaan, untuk mahasiswa yang hari ini diundang bersama dengan Bapak Ibu dosen, nanti untuk kinerja pada program PATS ini, kalau kemarin berarti kita direorientasi ya, kita reorientasi dari kegiatan yang semula, sekarang menjadi 3 hal yang dilakukan tadi. Saya rasa ini lebih dimungkinkan lebih ringan ya daripada yang sebelumnya atau yang karena kalau pendataan kan relatif butuh waktu durasi yang panjang ya seperti yang kemarin sudah disampaikan oleh rekan-rekan bagaimana kita menulis di SIPBM itu tidak mudah. Nah untuk 3 ini tadi terkait SK tim PATS tingkat desa ini berarti kita koordinasi dengan pihak desa. Mohon nanti membuka pintu komunikasi dengan pihak desa ya. Jadi kita atau mungkin kalau perlu ada surat penugasan Pak Bas dari Bapeda Pak Bas. Atau nanti teman-teman di desa sudah membuka lebar-lebar gitu. Kalau memang belum, mungkin kalau ada surat penyerta akan lebih baik Pak Bas. Jadi pada saat pendampingan tidak akan ada pertanyaan dari pihak desa ya. Misalkan eh karena kalau ini SK kan harus ada tanda tangan dari Pak Lurah mungkin ya. Kemudian ada SK masyarakat komunitas peduli pendidikan nanti sistematikanya bagaimana, pengurusnya bagaimana. Tentu itu nanti kita juga harus komunikasi dengan pihak desa. Kalau tadi sudah disampaikan Pak Bas, kita bisa amati, tiru dan modifikasi. Ini sebenarnya hal yang paling mudah ya. Nanti kita kirim, nanti mohon kami dikirimkan file-file tersebut. Dan yang terakhir, yang ketiga tadi adalah penyusunan aksi desa untuk penanganan anak tidak sekolah, SADES. Nah, ketiga komponen ini kami rasa nanti kita punya durasi waktu ya, kita praktis hitung habis kalau persiapannya dalam minggu pertama, berarti punya persiapan waktu 3 minggu ya sebelum nanti penarikan. Jadi tolong nanti berbagi, terutama tim KKN sudah membuat desain siapa yang akan melakukan, siapa yang akan lobbying ke desa, kemudian arti penting dari kegiatan ini, karena ini stepping stone pada saat kita sebelum melakukan kegiatan pengembalian anak tidak sekolah ya. Jadi data-data yang dulu sudah kita pegang, kemudian kita siapkan dengan desa membuat 3 ini. Jadi sebelum nanti melangkah ke sana, perlu ada pintu komunikasi dengan pihak desa dan DPL nanti bisa mendampingi terutama dalam penyusunan aksi desa ini. Karena bisa dimungkinkan penyusunan aksi ini kan harus berdasarkan ekosistem desa setempat ya. Jadi bisa jadi pada saat kita menerima data nanti dari Bapak Ibu di Bapeda dan Litbangda, masih perlu ada penyesuaian-penyesuaian dengan ekologi desa setempat. Nah ini yang menjadi PR kita dan rekan-rekan mahasiswa nanti membumikannya dengan bagus. Jadi desain yang tadi sudah dimiliki, ini harus bisa terlaksana. Jadi untuk bisa terlaksana itu kan memang harus bisa benar-benar membumi ya. Grand desainnya memang acceptable, bisa diterima oleh pihak desa. Saya rasa begitu nih. Mungkin pertanyaan yang pertama tadi untuk Pak Bas, apakah nanti kita disertai dengan surat untuk 8 desa ini? Dan kemudian yang kedua, kalau nanti ada contoh-contoh untuk yang bisa kami ATM, kami mohon dikirimkan. Kira-kira begitu Mbak Riza, dan nanti mohon bantuan dari Pak Bas nih. Terima kasih Pak Erika. Mau dijawab sekalian Pak Bas? Langsung ini Mbak Risa ya. Oke, Pak. Oke, terima kasih. Terkait dengan pelaksanaan KKN untuk 8 desa binaan Untidar, kami sebenarnya sudah membuat grup Pak Eri, grup 8 desa. Grup 8 desa itu terdiri dari 8 admin desa. 8 admin desa. Kemudian di dalamnya ada tim PATS tingkat kabupaten. Sehingga kami mudah berkomunikasi dengan 8 desa tersebut. Terkait dengan rencana
untuk penyusunan 3 dokumen itu, SK tim PATS, kemudian SK KMPP, dan RADes PATS. Ini kami sudah share di grup 8 desa, sehingga sedikit banyak dari admin desa, 8 desa itu sudah tahu terkait dengan rencana ini, meskipun baru lewat share di grup. Kemudian berikutnya, apa yang menjadi kesepakatan antara LPPM Untidar dengan pemerintah Kabupaten Magelang lewat Bapeda dan Litbangda, yang mana di 8 desa ini nanti akan menyusun 3 dokumen. Nanti kami akan coba memberitahukan kepada camat. Camat sebenarnya begini, kami pemberitahuan kepada kepala desa, tetapi prosedur kami tidak bisa langsung. Jadi untuk pemberitahuan ini menindaklanjuti dari hasil rapat koordinasi ini akan kami teruskan kepada desa lewat camat masing-masing. Sehingga nanti terkait dengan rencana ini nanti harapan kami nanti masing-masing desa bisa mengawal, menyusun dan lain sebagainya terkait dengan tindak lanjut penanganan anak tidak sekolah, yang mana di tahun 2023 kemarin sudah melakukan pendataan dengan SIPBN yang dibantu oleh Untidar, sehingga data-data itu sudah tersedia. Meskipun mungkin nanti perlu update, itu nggak apa-apa Pak Erik. Kalau perlu update, contoh kemarin Kalirejo mau update data begitu, mau tambah bisa apa enggak? Tentu saja sangat-sangat bisa. Sehingga nanti data-data SIPBM itu nanti akan dimunculkan di rencana aksi desa. Kalau bisa ya data yang ada di SIPBM itu segrafik. Nanti kalau berkembang nanti dalam menyusun rencana aksi desanya nanti agak kewalahan. Mungkin kalau update misalnya ya tidak terlalu banyak, sehingga nanti bisa selesai di minggu-minggu kedua pada pelaksanaan KKN ini. Kemudian berikutnya apa yang kami sampaikan tadi terkait dengan 3 dokumen itu, mungkin nanti para dosen pembimbing lapangan, kalau memungkinkan, mungkin bisa apa ya, studi komparasi atau apa begitu ya, atau studi tiru ke 4 desa lokasi piloting project oleh UNICEF yang tadi kami sampaikan, 4 desa. Karena 4 desa itu luar biasa dari sisi persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi semua sudah dilalui semuanya. Sehingga dari masing-masing admin desa, 4 desa lokasi piloting project UNICEF itu sangat-sangat menguasai. Dan beliau-beliau itu, para admin desa, 4 desa piloting UNICEF itu sering kami jadikan narasumber di tingkat kabupaten maupun di tingkat kecamatan. Luar biasa ini Pak Erik untuk admin desa di 4 desa piloting project UNICEF ini nanti. Kemudian berikutnya terkait dengan penyusunan 3 dokumen tersebut, harapan kami ya nanti bisa selesai di akhir periode bulan Februari. Kalau tidak ya nanti sudah ada draftnya begitu Pak Erik. Nanti draft, kalau masih draft, biasanya nanti begini, draft dokumen-dokumen yang disusun oleh desa, itu nanti akan dikonsultasikan kepada tingkat kabupaten. Sehingga nanti apa yang disusun oleh desa, tingkat desa yang dibantu oleh KKN Tidar,
harapan kami nanti itu bisa lebih cepat dan hasilnya bisa maksimal. Karena ada LPPM, ada dosen, ada para mahasiswa. Terkait dengan penyusunan dokumen itu harapan kami ya bisa lancar dan cepat. Kalau bisa nanti di bulan Februari sudah ditandatangani oleh kepala desa. Kalau bisa. Kalau tidak ya sudah ada draft sehingga nanti kami yang ada di tingkat kabupaten untuk bisa menindaklanjuti dari hasil itu. Itu Pak Erik yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Bas. Lanjut diskusi kembali nggih. Ada masukan dari Pak Jati, dipersilahkan. Lanjut, Mbak. Oh ya. Kalau dari peserta, dipersilahkan. Oh ya, dari KKN Balesari, dipersilahkan. Mbak Risa sambil menunggu yang lain barangkali. Tadi ada noising ya, jadi suaranya nggak begitu jelas. Mohon maaf Pak Bas, mohon bisa disampaikan lagi untuk yang 4 desa piloting tadi yang dari UNICEF itu mana saja Pak J? Terima kasih Mbak Risa. Langsung ini Mbak Risa. Oh ya, ya. Oh ya, terima kasih. 4 desa piloting project oleh UNICEF. Yang pertama Desa Sambeng, Kecamatan Borobudur. Desa Kembang Limos, Kecamatan Borobudur. Desa Kalisala, Kecamatan Salaman. Yang keempat, Desa Banyusidi, Kecamatan Pakis. Pak Bas, terima kasih. Selanjutnya penanya dari KKN Balesari, dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu Risa atas waktunya. Mohon maaf, Bapak, kami ingin bertanya terkait tadi persiapan pengembalian ATS. Untuk pengenanganannya itu kan ada 5, Bapak. Nah, kami ingin bertanya mengenai pendampingan, Bapak. Nah, untuk pendampingan itu, apakah juga dilakukan oleh tim KKN kami? Karena kami yang tadi dengar itu, kita outputnya itu 3 dokumen. Nah, kalau misal pendampingan itu juga dilakukan oleh tim KKN kami masih bingung terkait kegiatan yang harus kami lakukan itu nanti di lapangan seperti apa, Pak. Terima kasih. Boleh dibantu namanya siapa, Mas? Oh ya, maaf, perkenalkan saya Jati Istanto, perwakilan dari KKN Balesari. Ya, terima kasih Mas Jati atas pertanyaannya. Bisa ditanggapin langsung, Pak Bas? Oh, ini dari kami ya, Bapeda ya. Oke, terima kasih. Nanti perlu kesepakatan dengan LPPM. Jadi tahapan atau proses penanganan anak tidak sekolah itu ada 5 hal yang tadi kami sampaikan. Yang pertama terkait dengan pendataan itu sudah dilaksanakan oleh 8 desa melalui Untidar pada bulan Januari 2023. Tahapan pertama ini sudah dilaksanakan. Kemudian tahapan kedua adalah pengembalian. Rekonfirmasi, mohon maaf. Tahapan kedua adalah rekonfirmasi. Tahapan ketiga, pengembalian. Tahapan keempat, penganggaran. Di dalamnya ada penyusunan 3 dokumen. Yang kelima adalah pendampingan. Nah, 5 proses ini, 5 tahapan ini, apakah mau diambil semua oleh LPPM? Kalau diambil semuanya, ya kami oke-oke saja ini Pak Erik. Kami sangat terima kasih. Kalau nanti hanya mengambil terkait dengan penyusunan dokumen, 3 dokumen,
Itu sudah cukup Pak Erik, sudah cukup. Tetapi kalau LPPM ingin menambah karena data sudah tersedia, ingin menambah pengayaan, mengembalikan misalnya satu ATS untuk satu desa binaan. Wah, itu saya sangat terima kasih Pak Erik nanti. Kalau dapat satu ATS dapat kembali sekolah oleh Untidar, itu luar biasa, luar biasa. Kalau dapat mengembalikan satu ATS kembali ke sekolah, luar biasa. Nah, ini nanti menjadi kesepakatan antara Bapeda dengan Untidar. Apakah mau mengambil satu saja, yang tadi kami sampaikan 3 dokumen, atau mengambil semuanya. Kalau hanya mengambil dokumen itu sudah bagus. Nanti ditambah misal mengembalikan satu ATS luar biasa. Mungkin itu dulu Pak Erik, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Bas. Ini saya masuk ya Mbak Risa ya. Masuk ya. Oke, langsung mungkin menanggapi dari Pak Bas ya. Jadi mungkin kami belajar dari desain kegiatan KKN sebelumnya ya Pak Bas ya. Jadi kami juga mengikuti pola yang dilakukan oleh rekan-rekan dari Bapeda. Jadi kalau Bapeda mungkin saat ini ada 4 pilot project. Ini saat ini desain kami untuk 8 desa binaan yang hari ini berkumpul semuanya. Ini juga kita jadikan pilot project dulu ya Pak Bas. Jadi kami rasa untuk 8 desa ini kita fokuskan dulu untuk pembuatan 3 dokumen tadi nih, SK tim PATS tingkat desa, kemudian SK untuk masyarakat komunitas peduli pendidikan desa, dan penyusunan aksi desa. Saya rasa dalam tempo, karena sisa durasi tinggal 3 minggu ya Pak Bas. Kemudian kita masih perlu studi tiru juga di 4 desa tadi. Mungkin nanti kita tindak lanjuti dulu dari LPPM ya, dari Sambeng, Kembang Limus, kemudian Kali Salak dan Banyu Sidi. Nanti coba kita ambil jalan yang paling baik sehingga nanti di 8 desa ini seperti pertanyaan rekan-rekan dari mana tadi ya, Balisari ya. Itu kita sementara fokus ketiga ini. Sementara begitu nih Pak Bas ya. Tapi kalau untuk yang lain kami selesaikan dulu untuk pendataan. Untuk di sini kita focusing dulu biar nanti menjadi contoh bagi yang lain dari 8 kelompok ini. Kami rasa ini menjadi starting point bagi mahasiswa KKN untuk membuat pola baru ya, termasuk 3 kepentingan administratif yang kemudian digunakan untuk PATS ini. Mengatur Pak Abes ini. Oke, Pak Erik. Mbak, Silakan. Ya, nanti akan kami buat Google Drive ya terkait dengan 3 dokumen itu. Kami buat Google Drive dan nanti akan kami kirim ke adminnya LPPM Pak Erik. Siap. Terima kasih Pak Bas. Oke. dipersilahkan satu penanya terakhir. Oh ya. Kalau tidak ada, kita akhiri saja ya. Untuk kesimpulannya, pada pertemuan Zoom kali ini, yaitu target untuk KKN periode Januari, khusus di 8 desa binaan ini, dengan waktu yang tersisa 3 minggu. Pertama, rekonfirmasi data PATS, dengan mempertimbangkan perubahan data pendataan sebelumnya. Berapa jumlah anak yang tidak sekolah yang bersedia dikembalikan berapa, dan yang tidak bersedia berapa, alasannya apa. Kemudian setelah rekonfirmasi ada proses pengembalian anak tidak sekolah ke sekolah dengan memperhitungkan pembiayaan. Kemudian yang keempat adalah penganggaran. Nah, di sini tugas tim KKN ini perlu membuat 3 dokumen. Yang pertama, surat keputusan kepala desa terkait tim PATS. Yang kedua, SK kepala desa tentang komunitas masyarakat peduli pendidikan.
Yang ketiga, reaksi RADS, PATS. Paling tidak untuk target KKN sampai di draft nggih Pak Bas. Di draft 3 dokumen. Ya. Demikian pertemuan Zoom pada pagi hari ini kurang lebih dan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu. Nuwun, Pak Bas. Terima kasih. Oke, terima kasih.